Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Berikut adalah daftar anggota dari kelompok 4. Aspek-aspek yang kami amati dalam observasi profiling peserta didik meliputi yang pertama, perkembangan fisiologi, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan psikososial, perkembangan moral, motivasi belajar, etik peserta didik, kultural, status sosial peserta didik, kemampuan awal, gaya belajar, dan yang terakhir adalah perkembangan motor. Yang pertama adalah perkembangan fisiologi. Di sini kami ingin mengetahui apakah peserta didik mengalami perubahan fisik sesuai dengan ciri pubertas, seperti perubahan fisik perempuan, yakni menstruasi, baik udara membesar, pinggul membesar, atau perubahan fisik pada laki-laki, yakni mimpi basah, tumbuh jangkung, atau tumbuh lidah. Lalu selanjutnya, apakah peserta didik memiliki kebutuhan khusus pada fisiknya? Dari panduan tersebut, kami mengembangkan ada contoh pertanyaan yang akan diberikan pada peserta didik. Lalu selanjutnya adalah perkembangan psikologi kognitif. Di sini kami ingin mengetahui bagaimana peserta didik dapat memahami materi pembelajaran IPA di kelas, apakah peserta didik memahami instruksi dan arahan dari guru saat pembelajaran IPA, bagaimana peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan dalam belajar IPA, bagaimana peserta didik mampu menyampaikan pendapat saat pembelajaran IPA, dan yang terakhir bagaimana respon dan pemahaman siswa ketika pembelajaran IPA melalui kegiatan praktikum, proyek, serta penggunaan media baik berbasis teknologi atau non-teknologi. Berikut adalah contoh pertanyaan pada angket peserta didik. Selanjutnya adalah perkembangan psikologi emosi. Jadi di sini kami ingin mengetahui perkembangan psikologi emosi peserta didik. Apakah peserta didik sudah merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis? Kemudian sejauh mana peserta didik dapat mengatur emosinya? Selanjutnya, bagaimana pengaruh latar belakang peserta didik dalam hal mengontrol emosi? Nah, dari aspek-aspek tersebut kita buat angket pertanyaan seperti yang ada di tabel di sini. Selanjutnya adalah perkembangan psikososial. Nah, di sini secara umum bagaimana suasana kelas sudah mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi, misalnya peka terhadap situasi sekitar, kemudian rasa empati, saling menghargai, serta berinteraksi dan komunikasi. Selanjutnya, apakah saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik mampu berkolaborasi dengan teman secara bertahap? Nah, dari aspek tersebut, kita buat angket pertanyaan berdasarkan tabel yang tersedia di papan. Untuk selanjutnya adalah aspek perkembangan psikologi moral atau spiritual. Aspek yang ingin kita ketahui adalah bagaimana perilaku peserta didik baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nilai spiritual yang tertanam pada peserta didik. Nah, dari dua aspek tersebut kami membuat angket seperti tabel yang sudah disajikan. Selanjutnya adalah perkembangan motivasi belajar. Beberapa hal yang ingin kita observasi adalah yang pertama, bagaimana pandangan peserta didik terhadap masa depannya. Yang kedua, bagaimana persiapan belajar peserta didik ketika di rumah atau sebelum pembelajaran di kelas. Ketiga, bagaimana ketekunan peserta didik dalam melaksanakan tugas atau ulangan IPA. Yang keempat, bagaimana keuletan peserta didik dalam melaksanakan tugas atau ulangan IPA. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran IPA. Berdasarkan aspek tersebut, kami membuat angket seperti tabel berikut. Selanjutnya adalah aspek teknik peserta didik. Nah, hal yang ingin kita
bagaimana latar belakang etnik ayah dan ibu peserta didik, karena ini akan mempengaruhi peserta didik. Yang kedua, bagaimana bahasa yang peserta didik gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga adalah bagaimana peserta didik berinteraksi bersama teman yang berbeda etnik. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaan di angket yang disebarkan kepada peserta didik. Baik, selanjutnya adalah aspek kultural peserta didik, di mana kami ingin mengobservasi bagaimana latar belakang budaya peserta didik, kemudian bagaimana peserta didik menyikapi keberagaman budaya di lingkungan sekolah, dan yang terakhir yaitu bagaimana peserta didik mengimplementasikan kebudayaan dalam kegiatan sekolah. Nah, berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang akan kami berikan kepada peserta didik. Kemudian aspek selanjutnya yaitu status sosial. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana latar belakang pendidikan orang tua peserta didik, bagaimana latar belakang pekerjaan orang tua peserta didik, kemudian bagaimana latar belakang ekonomi peserta didik, bagaimana latar belakang sosial orang tua peserta didik, dan yang terakhir bagaimana sikap peserta didik berdasarkan status sosial. Nah, berdasarkan aspek status sosial kami berikan contoh pertanyaan sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah aspek kemampuan awal. Nah, berdasarkan aspek ini kami ingin mengetahui bagaimana hasil pretest peserta didik di kelas, kemudian bagaimana kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan pemantik saat pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana kecenderungan hasil pretest peserta didik di kelas. Kemudian kami berikan contoh pertanyaan di angket yang akan kita berikan kepada peserta didik sebagai berikut. Selanjutnya aspek gaya belajar peserta didik. Berdasarkan aspek gaya belajar peserta didik, kami ingin mengetahui bagaimana gaya belajar peserta didik di kelas, lalu apakah gaya belajar yang banyak dimiliki peserta didik di kelas, yang terakhir apakah pembelajaran di sekolah sudah sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Berikut contoh angket. Selanjutnya aspek perkembangan motorik. Nah, aspek perkembangan motorik ini dibagi menjadi dua, yaitu kasar dan halus, di mana berdasarkan aspek perkembangan motorik ini dibagi panduan observasinya, yaitu bagaimana perkembangan motorik kasar peserta didik di sekolah, lalu apakah perkembangan motorik kasar digunakan sesuai kebutuhan dalam proses pembelajaran, lalu apakah pembelajaran di sekolah sudah memfasilitasi perkembangan motorik kasar peserta didik, lalu bagaimana perkembangan motorik halus peserta didik di sekolah, apakah perkembangan motorik halus digunakan sesuai kebutuhan dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir apakah pembelajaran di sekolah sudah memfasilitasi perkembangan motorik halus peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.